mantan ketua KPU, bagaimana KPU mengecek keaslian persyaratan dari calon presiden dan wakil presiden, misalnya ijazah? Apakah KPU melakukan verifikasi ke universitasnya? Iya, jadi ketika peserta pemilu datang ke kita, ya, kalau pemilu presiden berarti capres dan cawapres, ya, seluruh dokumennya kita verifikasi. Ke siapa? Untuk ijazah itu kita minta mereka menyerahkan ijazah, fotokopi ijazah yang telah dilegalisir. Jadi kalau dia alumni Universitas A, maka di situ akan terstem legalisir dari Universitas A. Akses verifikasi langsung ke universitasnya. Dalam hal kami ragu-ragu dengan dokumen tersebut, maka kami lakukan verifikasi faktual. Pernah nggak dilakukan itu? Kami lakukan. Kasus yang mana? Presiden yang mana? Kalau waktu pencalon pilpres kapan? Seingat saya kalau pencalonan pilpres kami tidak ragu dengan dokumen-dokumen yang diserahkan. Jadi belum pernah dilakukan? Verifikasi dilakukan. Nggak, verifikasi kan ada universitas belum pernah dilakukan. Verifikasi saya tidak mengingat ya, karena tim verifikasi itu kan ada tersendiri, teman-teman gitu. Tapi dalam hal kita tidak yakin atau mengalami keraguan-raguan atau ada masukan dari masyarakat, maka kami melakukan verifikasi faktual. Jadi dua tahapan verifikasi kita lakukan. Pertama verifikasi administrasi, kedua adalah verifikasi faktual. Kalau tidak ada keraguan-raguan, kenapa harus dirahasiakan? Di era kami tidak kami rahasiakan. Kami punya sistem informasi namanya Silon, sistem informasi calon. Seluruh dokumen yang diserahkan kepada kita itu kita pampangkan, termasuk dokumen ketika pileg. Itu kan ada puluhan ribu kandidat tuh, kita tampilkan. Nah, seperti disampaikan oleh Ketua Komisi 2 tadi, memang ada dokumen yang tidak harus atau tidak boleh untuk ditampilkan, kecuali ada persetujuan dari yang bersangkutan. Nah, kami di dalam formulir itu kami cantumkan apakah Anda bersedia ditampilkan atau tidak. Nah, pada saat itu semuanya menyatakan bersedia untuk ditampilkan. Jadi sebetulnya justru mereka tertolong gitu ya, karena KPU mempublikasikan profil dirinya gitu loh. Ini pendidikannya luar biasa. Oh, ini aktivitasnya luar biasa. Itu dicantumkan semua dan kita publikasikan gitu. Oh, begitu. Itulah makanya visi misinya. Gimana, Pak Rek? Itulah makanya mengapa ini harus dibuka soal ijazah misalnya. Bagaimana kita tahu bahwa ijazah itu asli? Boleh jadi KPU-nya tidak terlalu peduli. KPU baru peduli kalau juga ada masukan dari masyarakat. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui bahwa ini asli atau tidak kalau mereka nggak pernah melihat ijazahnya? Nah, oleh karena itulah menurut saya ijazah itu bukan dokumen yang dikucilkan, bahkan dokumen yang wajib dibuka kepada publik. Sama seperti LHKPN. LHKPN itu bahkan ketika dibuka pun kita tahu itu kadang-kadang nggak jujur kok mereka membuat LHKPN itu. Masa ada calon presiden misalnya gitu ya, kekayaannya cuma segitu, kita tahu apa yang dilakukannya tiap hari macam-macam dan sebagainya. Ini pun mau ditutup oleh KPU. Pak Juanda, Bapak sebagai ahli hukum, KPK malah mengumumkan LHKPN, benar kan? Kok di sini malah dikatakan nggak boleh lihatnya, malah di sini dokumennya tertutup di KPU, kan bertentangan itu. Gimana menurut Bapak? Ya, tadi saya melanjutkan, itu kan memang dalam konteks negara hukum ini ada 2 dan 3 sebenarnya pedoman. Pertama, seorang pejabat atau lembaga negara itu mempedomani peraturan perundang-undangan. Itu satu. Yang kedua, asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Yang ketiga tentu di situ adalah etika yang perlu dikedepankan. Nah, dari 3 hal tadi, saya melihat 2 dan 3 ini semuanya sudah dilanggar oleh KPU. Nah, kenapa saya katakan seharusnya barang yang seperti yang dikatakan Bang Roy tadi, hal-hal memang tadi sudah ada 2 hal, ada yang memang bisa dibuka, ada yang memang sudah tidak dibuka, memang sudah hak publik itu. Nah, oleh karena itu saya kira ini sangat janggal saya lihat dari tindakan ini. Yang paling saya aneh itu setelah di SK kan kemudian langsung dibatalkan. Nah, ini kan tidak cermat publik. Oleh karena saya kira ini adalah hal yang sangat perlu kita pertanyakan kepada mereka yang ada di situ. Ada apa sebenarnya? Apakah tidak memahami soal-soal apa ini adalah kepentingan publik atau ini adalah rahasia? Satu. Yang kedua adalah kelihatan sekali orang hukum atau apa di sana tidak bekerja dengan baik. Saya mengatakan tidak bekerja dengan baik atau sengaja melanggar? Saya masih berpikir positif, tidak bekerja dengan baik. Kan kita punya prinsip, kalau sudah terlalu keluar dari nalar yang normal, must be something wrong. Pasti ada background. Menurut Bapak gimana? Makanya saya masih berpikir begini. Ada sebuah dugaan saya bahwa
bisa jadi begitu besar tadi, saya melanjut ke begitu besar pengaruh kekuatan yang dahsyat yang tidak bisa kita sebutkan dalam konteks konkret, tapi ada pengaruh-pengaruh luar sehingga orang hukum di situ tidak bisa bekerja dengan baik karena lebih besar kepentingan kekuasaan yang mempengaruhi dari keputusan itu daripada orang berpikir secara hukum. Misalnya, mungkin saja orang hukum mengatakan ini Pak, jangan dikeluarkan dalam bentuk keputusan. Ya. Nah, tapi bentuk ini, saya berpikir positif orang hukum di situ. Tetapi karena begitu besarnya pengaruh dari luar tadi, sehingga mereka nggak apa-apa. Jadi baru satu nih, Narsum mengatakan dugaan ada besar pengaruh sampai nalar hukum tidak berlaku. Ya, saya berani mengatakan begitu. Sebab tidak mungkin tidak. Kita tanya dulu KPU berani nggak mengatakan itu. Coba, apakah benar? Ini pasti karena ada faktor kekuasaan mempengaruhi sampai berani Ketua KPU mengeluarkan SK yang di luar nalar. Saya nggak bisa menyimpulkan ya, tetapi kalau di zaman saya dulu seluruh prosedur saya ikuti. Misalnya, pertama kami rapat pleno. Setelah rapat pleno. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Mari kita melihat tanggapan-tanggapan netizen di bawah ini dan tanggapan yang mengomentari. Mantap Bung Hotman, korek terus ketololan intasi di negeri ini yang membela kepalsuan dan kebohongan. Semua ketua KPK di era Jokowi terlibat melindungi ijazah palsu Jokowi dan Gibran harus diseret ke penjara. Seret KPU era Jokowi dan adili sesuai dengan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Jokowi dan geng Solok harus diadili. Para hukum mengampuni mulai terpanggil untuk membuka kebenaran, bongkar segera skandal ijazah palsu. Semangat Bang Hotman, tegakkan keadilan di Indonesia. Sekarang sangat sulit untuk mencari keadilan. Orang jujur, orang amanah di negara 62. Mantap Bang Hotman, Paris tegakkan harus keadilan. Ayo Bang Hotman, bantu untuk kasus ijazah ini biar nggak muter-muter. Kejar terus Bang Hotman, jangan kasih kendor. Mulut orang KPU pembohong, yang penting dapat uang. Tangkap semua yang terlibat KPU atau komisi perampok uang rakyat. Kalau palsu ketua KPU ini wajib dihukum. Seret ketua KPU yang telah membohongi rakyat masalah ijazah ketua KPU harus diperiksa secara hukum. Mantap Bang Hotman, seret KPU-nya. Ketua KPU takut sama penguasa, nggak pernah mengecek keasliannya ijazah presiden dan wapres. Jangan membela karena uang, suatu saat pasti diungkap. KPU kalau berbohong, pecat dan hukum yang berat. Usut tuntas skandal ijazah Jokowi dan Gibran sangat culas jahat apabila terbukti direkayasa. Tegakkan kejujuran rakyat. Aja jujur, masa penjabat nggak mau jujur, udah dibayar pajak rakyat bos. Lihat, nggak foto itu jauh dari wajah Jokowi, pasti KPU-mu makin suap dasar KPU termol. Oh, Bang Hotman, KPU sangat meragukan dalam memberikan keterangan. Jangan-jangan. Ayo Bang Hotman, tekan terus biar transparan dan tegaskan. Tangkap itu ketua KPU era Mukidi. Ini KPU. Bicaranya meragukan, wajib dipertanyakan. Biar adil, semua penjabat harus ditunjukkan ijazah kepada masyarakat tanpa tembang. Yakin tidak ada verifikasi yang benar. Buktinya ada ijazah palsu dan tidak kompatibel dengan persyaratan. Sekarang lagi bergulir dua kasus makhluk yang menggunakan ijazah palsu. KPU diminta bertanggungjawaban atas lolosnya pengguna ijazah palsu. Mantap, kepala KPU ini pembohong jelas melindungi Jokowi. Bohong KPU, semua sistematis bohong untuk Jokowi. Keraguan-raguan dan adanya laporan dari masyarakat, kata KPU. Kalau KPU sudah tersendera, tidak menjadi lembaga yang kredibel yang mana bisa. Seret KPU ke penjara. KPU dijamin Jokowi harus bertanggung jawab, mulai dari wali kota, gubernur, presiden tentang diragukannya ijazah Jokowi dan Gibran. KPU siap-siap, kebohongan kalian akan terbongkar dan siap-siap di penjara. Jika pengadilan atau Mahkamah Konstitusi atau MA tidak mampu mengadili, maka rakyat sudah saatnya menempelkan anggota KPU era Jokowi. Mafia juga ini si mantan ketua KPU. Ini mah penjabat dan mantan KPU harus diperiksa, khusus terkait dengan ijazah palsu Jokowi dan Samsul yang tidak lulus SMA. KPU itu termol. Penjara sama KPU buronan aja bisa jadi DPRD. Ini tidak ingat ya KPU. Mantap Bang Hotman, tegakkan kebenaran. Gimana mau mensejahterakan rakyat ijazahnya diragukan? Wawasan dan pengetahuan itu penting bagi wakil negara.
KPU, Komisi Penelip Uang, tidak perlu ngotot untuk mengungkap kebenaran. Tunggu saja kebenaran akan terungkap. Yang tahu asli dan tindakannya itu hanya yang mempunyai ijazah tersebut. Bubarkan KPU karena kecurangan pemilu. Ngeri-ngeri sedap negeri ini, semua bisa diatur. Orang belajar sungguh-sungguh bisa dicurangi orang yang punya ijazah. Makasih Pak Hotman Paris mewakili Gubernur. Jawabannya kenapa kok masih dirahasiakan? Maju terus Pak Hotman Paris. Dari pembicaraan ini kita dapat disimpulkan bahwa KPU pasti mendapatkan tekanan dari penguasa. Mantap Bang Hotman. KPU ini kelihatan dari geraknya meragukan, banyak geraknya seolah untuk menutupi kebohongannya. Jawabannya bulat, itu tandanya ngibul. Sudahlah bilang KPU kecolongan dengan catatan ada unsur kesenjangan atau tidak karena ada unsur politis. Tangkap Komisioner KPU tahun 2014. Jawaban yang aneh dari KPU, sekelas Capres dan Cawapres, penanganan dokumennya tidak serius. Ketua KPU ini bikin rekayasa kemenangan. Jokowi pertama presiden. Siap-siap saja Ketua KPU berurusan hukum. Jangan bawa atas nama masyarakat. Kapan kalian dengar aspirasi rakyat, kalian jangan bohong. Pecat Ketua KPU yang sedang menyembunyikan rahasia ijazah Jokowi dan si Gibran. KPU maka seret ke penjara karena ijazah palsu selama 10 tahun menghancurkan hukum dan ekonomi negeri ini. Pokoknya rakyat seluruh NKRI menuntut kebenaran soal kepalsuan selama ini karena dampaknya luar biasa kepada rakyat dibuat menderita. Kebanyakan rakyat Indonesia sangat mendukung Bung Hotman Paris supaya bisa membuka tabir mengenai ijazahnya Gibran yang diduga ijazah abal-abal tanpa dilindungi oleh KPU. Harusnya KPU yang meloloskan Gibran ditangkap. KPU yang menutupi persyaratan penjabat yang memasukkan wajib bertanggung jawab bila terbukti harus dihukum. Ketua KPU paling merugikan Pak Prabowo di tahun 2019 lalu. Manusia seperti ini sebaiknya diperiksa oleh KPK. KPU tidak profesional untuk kerja di pabrik saja. Ijazah asli harus diperlihatkan untuk arsip, disertakan ijazah yang dilegalisir. Mungkin orang-orang atau KPU yang termul, makanya ditutupi, tinggal masukkan satu paket dengan Mulyono. Kedugaan KPU segera bisa ngeles, tunggu pengadilan akhirat. Bertanggung jawabanmu seluruh rakyat Indonesia, bahkan dunia. Bagaimana mau memberikan sedang Jokowinya, Gibrannya, KPU-nya dari awal sudah melanggar etika. Untuk keadilan Bung Hotman, kelihatan sekali bohongnya KPU. Pencalonan kepala desa aja aturannya ijazahnya harus dibawa ketika mendaftarkan diri. Hukum dan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara di era Jokowi semuanya dirusak dan dirubah sesuai keinginannya. Mantap pertanyaan Pak Hotman Paris. Kalau tidak ada keraguan, mengapa harus ditutupi? Ketua mantan KPU wajib diadili. Si Arief Budiman ini biang rusuh demi cuan. Terlalu drama negara ini, muak. Munculkan saja itu ijazah simpel. KPU digaji rakyat. Lakukan verifikasi KPU langgar UU. Kasus ijazah ini karena pembagian. Kalau pembagian merata mungkin tidak akan terjadi. Kami masyarakat awan setuju kalau ijazah Jokowi harus diusut sampai tuntas. Untuk KPU tahun depan wajib verifikasi ke kampus. KPU-nya mendapat tekanan dari rejim yang lalu, sama-sama tahulah. Bosan masyarakat dengar debat kasus ijazah anak bapak ini, padahal gampang sekali kasusnya, tinggal kasih lihat aja ijazah yang asli, semua kelar. KPU pro Jokowi menyembunyikan ijazah Jokowi Gibran mutlak harus diadili bersama-sama, ketiganya menipu NKRI dan rakyat. Oke teman-teman, kita sudah mengetahui komentar-komentar netizen di bawah ini. Mari kita saling bertukar komentar, saling bertukar pikiran. Salam NKRI, harga mati.